Halo, ini kita bersama aku salah satunya Muhammad Hafiz Zakudin, NIM-nya 009. Halo, saya Muzaffar Omar Priambodo, NIM-nya 136240055. Halo, Nibersaki Almer 136244040. Halo, saya Alfadum Ridho Novianto, NIM-nya 136240059. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri, Kak? Oh, Sampai ini Nah, ini skip. sampai Jabatan lagi. oh sampai jabatan ya. Oke. Oke, halo semuanya. Nama gua Zevanya Abi Martono Putra. Nama panggilan gua Zeva aja, Zeva. Angkatan Apollo, angkatan 22. NIM-nya 093. Jabatan sekarang koordinator BSO. Sorry, sebelumnya boleh perkenalan kalian pakai format nggak? boleh. Oh, boleh, silakan. Formatnya nama panggilan, asal daerah, asal SMA, sama hobi aja. Oke, mulai dari itu ya. Nah, panggilanku Raffi atau Iza. Terus apa sih tadi? Asal ya. Asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Sekolah asal. Oke, sekolah asalku dari Darul Hikam. Dagu Giri. Nah, terus hobinya ngegambar sama ngegame. Oh, kalau aku dipanggilnya Omar. Aha, asalnya dari Depok. Terus sekolah asalnya sama kayak ini Master Ibuy. Ini SMA 2 Depok. Dua-dua ada sih, Kak Yubi itu dua semada juga, Ibu juga ya. Terus kalau hobi baca buku. Aku panggilannya Almer. Almer. Asal Bandung, SMA Taruna Bakti Bandung. Tarbak. Terus hobi aku aeromodeling. Aeromodeling. Yes. Emang beda. Alumni. Sebelumnya nama panggilan Alfat. Alfat. Asal daerah itu dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Kebumen. Oke. Ada yang dari Kebumen. Bapak gua. Emang Loki banyak yang ku kenal itu dari Kebumen, tapi mereka merantau gitu. Nah, tadi SMA-nya itu SMA Negeri 1 Gombong. Nah, aku perdana masuk di FTMD ITB. Angkatan sebelumnya belum ada. Oh, bagus. Pionir. Mecah telur. Yes. Hobinya dengerin musik biasanya. Dengar musik. Genre apa? Klasik sama pop gitu. Tergantung mood sebenarnya. Berarti lu tinggalnya di kecamatan apa tuh dulu? Kecamatan, Di Kebumen. iya di Kecamatan Gombong. Oh, Gombong. Yang deket, soalnya ada yang lebih bagus gitu. Namanya SMA Negeri 1 Kebumen. Oh, Itu lebih bagus. Bahkan ada dosen matematika namanya Bu Devita, itu dari sono. Matematika ITB. Kita pernah diajar belum? Yang mat 2 aja kan? Nah, itu dari SMA Negeri 1 Kebumen. Cuma karena alasan deket jauhnya, aku milih yang SMA Negeri 1 Gombong. dulu bokap gua di Klirong. Tahu. Klirong. Nah, dulu bokap gua Klirong. Banyak ya? Nah, oke, lanjut, silakan. Pertanyaan random. Random siapa dulu? Yang sudah ada pertanyaan. Oke, kan tadi Kak Zeva itu koordinator BSO kan? Kenapa alasannya Kak Zeva bisa jadi koordinator BSO gitu? Oke. Ya, sebenarnya backgroundnya gua itu satu-satunya di angkatan gua yang jadi staff koordinator BSO. Gitu, satu-satunya. Jadi bukan karena gua jago atau gua keren, tapi karena gua salah daftar. Tadi mau apa? Tadinya gua mau staff BSO-nya. Bukan koordinator. Bukan koordinator BSO-nya, tapi setelah masuk gua jadi akhirnya mempelajari semua BSO-nya. Ya, karena kan gua harus tahu kan semua BSO-nya kayak gimana, sedang ngapain aja gitu. Itu. Nah, karena gua satu-satunya staf KBSO waktu itu, jadi
di angkatan gue yang paling ngerti tentang BSO ya gue secara administrasi ya, maksudnya secara karena waktu itu gue dan KBSO sebelum gue itu yang ngebuat dokumen basis. Gitu. Jadi ya ibaratnya karena udah nyemplung ya udah sekalian aja gitu. Jadi gue yang ngambil jabatan itu. Gitu. Ada lagi? Oh yaudah, boleh. Kan tadinya mau daftar staff BSO. BSO apa spesifiknya? Oke, waktu itu gue tertariknya di AIAA. Oh, AIAA. Waktu itu kan belum ada Aruna, jadi baru AIS sama AIAA. Gitu. Nah AIS kan, gue sebelumnya tuh, misalnya udah tau lah AIS tuh ngapain, karena kan emang rutin diadakan. Nah jadi gue tertariknya AIAA, karena itu kan student chapter, dan dalam pikiran gue tuh, apa ya, dalam long termnya tuh benefitnya bisa banyak gitu. Kayak aku tertariknya di situ. Gitu sih. Nanya dong. Ya boleh. Siapa dulu? Oke. Sebelum di BSO, boleh cerita nggak pengalaman dari masuk awal KMPN sampai sekarang gitu? Gimana tuh? Pengalaman di KMPN ya? Ya dari awal banget. Apa ya? Jujur gue awal-awal tuh nggak terlalu aktif di KMPN. Oh iya. Gue cuman ya kalau panit-panit wisok itu pasti ikut. Cuman maksudnya bukan mengambil peran yang penting gitu. Oh iya. Ya. Paling waktu itu gue pertama itu magangnya di RMB. Magang di RMB, kemudian ya manit-manit aja kayak pada umumnya manit osjur, manit wisok, wispril gitu-gitu. Terus baru nge-staff di KBSO. Gitu. Baru habis itu jadi KBSO. Yuk, mari Pit. Ya langsung dong. Iya. Gitu. Iya. Jadi apa? Ada yang mau nanya lagi? Dari ketiga BSO yang paling kakak rekomendasiin itu apa? Dari ketiga BSO yang paling gue rekomendasiin ya, sebenarnya semuanya gue rekomendasiin sih, karena bener-bener berbeda aja. Karena kan tiga-tiganya berbeda ya, maksudnya satu pameran, maksudnya itu kayak mengenalkan AE keluar, satu lagi sosmas, satu lagi tentang keilmuan. Berarti tinggal ngikutin minat bakat. Iya, tinggal masing-masing kalian ketertariknya di mana, gitu aja sih. Tapi yang gue bisa bilang adalah yang sekarang itu yang paling jelas tujuannya mau kemana, arah geraknya itu Aruna, gitu. Karena dalam waktu dekat Aruna itu ada proker. Kalau AIS kan bisa tahun depan. Kalau AIAA juga masih dalam proses apa ya? Kami masih mikir-mikir nih ini akan dibawa seperti apa kepengurusannya. Jadi yang paling jelas arah geraknya itu Aruna kalau untuk sekarang. Gitu. Kalau misal ikut lebih dari satu BSO, 2 atau 3 gitu, gas banget nggak kira-kira? Oke. Gini, kalau BSO itu kalau jadi staff lebih dari satu masih oke gitu. Karena kenapa? Karena kalau Aruna itu dia project base, jadi dia kerjaannya nggak akan selalu ada. Jadi kalau mau ada acara aja baru kerja. Dan itu pun kalau nge-staff ya nggak terlalu berat. Kalau AIAA karena belum tahu nih proker yang terdekat itu jadinya kayak gimana, karena ketuanya tuh lagi mau exchange, jadi masih kayaknya agak chaos gitu. Jadi justru itu malah kerjanya paling sedikit kalau menurut gua. Kalau AIS karena timnya besar, kalau kalian cuma jadi staff nggak akan terlalu chaos itu. Jadi masih bisa-bisa aja. Kalau kalian ngering, nah itu baru kalau mau ngering sama nge-staff di BSO yang berbeda bisa, secara aturan boleh, cuman lebih chaos. Jadi kalau nge-staff aja sih masih oke. Oke, mau nanya nih, sebelumnya kan itu jadi koordinator BSO kan gak pilih ya. Betul. Nah terus pas sudah jadi koordinatornya pasti
berat gitu kan. Nah, seberapa berat itu tantangannya gitu. Oke. Sebenarnya waktu itu salah pilih betul, tapi waktu itu nggak terlalu berat sih. Nggak terlalu berat karena tugas KBSO kan sebenarnya cuma jadi penjembatan kan antara BSO-nya yang kami urusin, BSO yang 3 itu ke BPP sebagai eksekutifnya KMPN gitu. Nah, jadi gua waktu itu chaosnya cuman waktu bikin dokumen basis namanya. Jadi dokumen basis itu adalah semacam ADART yang mengatur hubungannya BPP dengan BSO. Jadi BSO ini akan seperti apa nih aturan mainnya di KMPN. Itu gue yang bikin tuh waktu dulu, gue dan KBSO sebelumnya. Paling di situ doang sih chaosnya. Setelah itu kita cuman ibaratnya fungsi pengawasan aja. Itu fungsi pengawasan Jadi aja. lebih ke bikin aturan mainnya. Iya, gitu. kayak DPA lah. Kayak DPA lah. Di awal bikin kayak undang-undang, tapi setelah itu cuman legislatif mengawasi. BSO gitu. Iya, cuman mengawasi aja. Jadi mainnya di awal, di akhir mah tinggal nonton. Iya, gitu. Kayak gitu. Terus Masalah. ini setelah masuk di KMPN nih, apakah sudah ada rasa kepuasan gitu sama diri kakak? Kepuasan terhadap apa nih? Terhadap diri, terhadap KMPN, atau terhadap yang lain-lain gitu? Ya, secara umum. Secara umum. Puas sih, ya dibilang puas juga belum terlalu sih, karena gue melihat masih banyak hal yang bisa dikembangkan aja di KMPN gitu. Kalau terhadap diri gue, ya gue bersyukur udah bisa sampai tahap ini, cuman masih banyak ya dalam diri gue yang masih kurang gitu. Jadi masih bisa diperbaiki ke depannya. Kalau untuk KMPN sendiri, secara kekeluargaan memang gue bisa bilang sangat-sangat apa ya? Ya gue sih merasa sangat-sangat diterima ya, sangat-sangat bagus kekeluargaannya. Apalagi kalau udah masuk gitu. Kayak sekat antara angkatan itu hampir nggak ada gitu. Jadi nggak ada lah itu misalnya nganggap angkatan 21 tuh lebih tua jadi gue harus apa, nggak gue kayak ya udah santai aja gitu, karena kita di sini keluarga kan, namanya juga keluarga gitu. Jadi nggak ada sekat-sekat. Nah tapi yang kadang-kadang masih kurang itu partisipasi aktif dari setiap masalahnya itu terlalu jomplang. Dalam arti kalau yang aktif ya aktif banget, tapi kalau ada beberapa orang yang hilang. Dalam arti ya mungkin nggak tertarik atau mungkin tidak merasa punya tempat di KMPN. Jadi yang paling diperbaiki itunya sih. Jadi gimana caranya kita bikin sesuatu acara atau proker yang bisa merangkul semua. Kayak gimana nih kita bisa menghasilkan sesuatu yang tepat guna gitu. Jadi semua masa KMPN itu bisa merasa terapresiasi dan ikut lah biasa gitu. Itu sih paling. Kamu mau nanya dong? Boleh. Gitu, buat penutup mungkin. Masih lah. Atau masih berapa menit? 10 menit lah. Nggak ada kurang. 1 kali 12 Oh, kan? 12. Udah, ya udah. Udah. Gak ada yang mau nanya lagi nih? Sok. Udah, aku mau nanya paling harapan kakak buat KMPN dan kita apalagi yang masih baru masuk gitu. Athena buat apa? Buat Athena juga. Pertama. Harapan buat KMPN, ya KMPN akan gini-gini aja sih sebenarnya. Karena KMPN itu kan orangnya kan sebenarnya. Kalau KMPN sebagai nama institusi akan kayak gini-gini aja. Cuman tergantung kalian nih akan membawakan KMPN seperti apa ke depan. Tapi tadi saran gua ke yang kawan gua sebelumnya, itu yang pertama jaga keakraban kalian sebagai satu angkatan. Gitu. Kalau ada yang hilang, tarik lagi, deketin lagi. Kalau ada yang misalkan udah mulai jenuh, ajak main atau apalah gitu yang bisa membuat kalian semakin akrab. Karena akan ada saatnya di mana kalian akan memegang KMPN. Dan sebenarnya tadi kalau balik lagi ke pertanyaan Raffi tentang apa sih chaosnya KBSO? Chaosnya KBSO adalah kalau ada yang megang BSO dan hilang. Iya. Pernah gitu. Nah itu chaos karena gua kan nggak tahu seluk beluknya
BSO internalnya kayak gimana. Karena kan gue cuman pengawasan dari luar. Jadi kalau ada yang hilang itu gue pusing. Nah, jadi ya itu pesan gue, jangan sampai ada yang hilang lah, apalagi yang pegang jabatan. Iya, itu nggak bisa kayak dihadangkan setiap hari itu kayak ya masuk kuliah. Oh iya. Ketemu. Ya. Itu nggak bisa ditanyain pas offline aja. Oh iya, sebenarnya bisa, cuman kalau misalkan apa ya di BSO ini kan dia rajin kuliah, karena dia tuh chaosnya karena terlalu banyak megang jabatan sih. Jadi ketika gua tanyain di kampus, dia di kampus cuman dia lagi banyak acara, lagi ngurusin ini, lagi ngurusin itu. Sementara ketika gua chat nggak dibalas, hilang aja. Jadi jangan kayak gitulah. Pas lagi situasi kayak gitu, bisa nggak sih ya bahasanya agak kurang sih, tapi kayak diganti sama ada wakil BSO-nya nggak? Oh ya. Bisa diganti sama itu Ya nanti jadinya akan diambil alih. Cuma kan maksud gua kayak itu kan jadi concern juga kan, menghambat lah keperjalanannya. Emang pasti akan diganti dengan mekanisme darurat. Apakah itu ada PLT kayak pelaksana tugas atau jadi wakilnya gitu, bisa aja. Cuman sebisa mungkin jangan lah. Gitu. Itu sih. Kalau nggak ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, gue mau nanya terakhir. Boleh. Satu pertanyaan aja. Ini kalian masing-masing mau ngapain di KMPN? Mau jadi apa? Mengisi publikasi di Medium. Publikasi di Medium itu maksudnya mengisi kajiannya, mengisi apanya? Kajiannya. Aku lihat kemarin diseranin lihat Medium kan. Nah itu kok kosong banget, ditanya kok lama banget gitu. Oh, oke. Berarti kamu mau ngisi grafisnya atau ngisi kontennya? Lebih ke kontennya sih. Kontennya. Oke. Tertarik isu apa? Ya mesti lebih karena suka nonton seperti Case Investigation, kalau enggak itu website Simple Flying. Keren. Ya itu ya tentang banyak lah tentang sejarah ya kayak gitulah. Kalau enggak setia kecelakaan yang baru-baru ini gitu. Setia yang WestJet yang landing gearnya patah itu. Nah itu. Oke. Ya sukanya kayak gitu. Kalau dari gue sendiri paling akademik. Itu BPP akademik boleh, itu sesuatu yang dari dulu tertarik. Dan mungkin BSO sih, salah satu BSO ya. Entah AIS atau AIA sih antara dua itu. Oke. Tapi belum sampai sekarang sih belum memutuskan spesifiknya bakal kemana. Tapi bayangannya sih bakal ke situ karena tertarik banget emang sama BSO. Oke. Kalau aku sih ada 2 poin. Yang pertama, mendidik, 2 proyekan bareng. Jadi kalau mendidik mah ya paling itu sih ke akademik, terus tutor gitu-gitu sih. Saya aku tuh ya suka ngajar juga lah, walaupun belum kesampaian lah, kayak ya belum banyak ngajarnya, tapi pasti bakal suka. Terus proyekan bareng mah ya itu sih bikin apa bareng-bareng, itu bikin pesawat atau bikin apa gitu. Soalnya kan aku juga suka ngerjain proyek-proyek gitulah. Nah, satu lagi nih, apa nih? Kalau aku jujur belum kepikiran, soalnya dari dulu itu kalau ikut apa-apa seringnya jadi palu gada. Bendahara pernah, keamanan pernah, ketua pernah, pokoknya semua dicoba itu. Nah jadi ya kepecah gitu minatnya. Dan besok ini kan ada aksan kita kan. Itu pengennya nyoba jadi sekretaris, dan emang udah effort buat ya nyiapin gitu. Jadi nggak pure sekedar nyoba-nyoba doang, tapi ya sekalian effort juga. Nah ya mungkin di KMPN itu nanti lihat lagi emang minat dan bakatnya di mana gitu. Yang paling asik buat diri saya sendiri. Sama ya kira-kira dilihat juga impact buat KMPN-nya bagus nggak? Tadi lu keamanan apa? Keamanan banyak sih. Cuma yang Wisopto enggak keamanan yang versi baik, tapi kalau Wisopto kan itu tegas banget tuh. Yang versi baik itu apa? KRI. KRI, oke. KRI. Sama itu di SMA kan ada kegiatan alumni itu. Itu tahun lalu jadi staff, sekarang jadi ketua divisi.
kegiatannya mostly cuma nagih-nagihin apa sih denda gitu. Oh. Kayak gitu doang. Kita nentuin denda, terus kita nagih-nagihin gitu. Gitu doang. Oke. 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 Oke, itu cukup dari kami Kak. Terima kasih atas simpatinya ya, partisipasinya.